Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah tidak lancar berbicara." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu, yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sepakat bahwa setiap orang di dalam kehidupan ini pasti mempunyai kelemahan dan pasti juga mempunyai kelebihan. Akan tetapi jika ditanyakan pribadi lepas pribadi, mana yang lebih gampang kita lihat di dalam diri kita, kelemahankah atau kelebihan? Tentu kebanyakan orang akan berkata akan lebih gampang melihat kelemahan. Bahkan kalau sempat kita diberikan peluang, diberikan mandat untuk mencari kelemahan daripada orang lain, tentu kita akan sangat gampang menemukannya. Bahkan walaupun peluang itu tidak diberikan kepada kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat kita sangat-sangat cenderung melihat kelemahan-kelemahan daripada orang lain, dengan tujuan ketika kita melihat kelemahan orang lain, maka kita selalu katakan, "Aku memegang kartunya." Ketika orang itu mencoba melakukan hal lain, maka kelemahannya menjadi senjata ampuh bagi kita untuk memukulnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, dalam Keluaran pasal 4, sebenarnya kalau kita baca mulai dari pasal 3, di sana sudah terjadi dialog yang dilakukan oleh Allah dengan Musa. Akan tetapi konteksnya atau situasinya pada saat itu, di mana Allah berbicara kepada Musa, memanggil Musa, dan Allah ingin menjadikan Musa sebagai perantara Allah
atau sebagai jawaban atas permohonan daripada orang Israel pada saat itu yang menderita untuk memimpin bangsa itu keluar dari penindasan. Maka Allah memanggil Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemanggilan Allah terhadap Musa bukanlah pemanggilan yang terjadi seketika itu saja. Pemanggilan itu sudah terjadi, pemilihan Musa itu sudah terjadi tentunya ketika ada sebuah peraturan yang dikeluarkan Raja Fir'aun pada saat itu, Raja Mesir, setiap anak laki-laki harus dibunuh. Maka Allah dengan kuasanya menyelamatkan Musa. Orang Israel pada saat itu selama 40 tahun tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai kesempatan itu untuk memperoleh pendidikan dari orang Mesir. Apalagi pendidikan dari kaum bangsawan. Tapi oleh karena Allah mempersiapkan Musa lewat peristiwa yang sangat mencekam itu, tapi Allah menjadikan Musa terlepas. Dia dirawat di istana Firaun. Dia dibesarkan sebagai seorang bangsawan 40 tahun. 40 tahun kemudian Allah mempersiapkan Musa itu di padang gurun melalui seorang menjadi gembala ternak. Nah, 40 tahun tambah 40 tahun, 80 tahun itu sudah waktu yang sangat-sangat cukup. Maka inilah waktunya Allah memanggil Musa. Allah memberitahukan kepada Musa rencananya bahwa orang Israel harus dilepaskan. Orang Israel harus diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Di dalam perikop kita ini kita melihat diri daripada seorang Musa. Dia terlalu fokus dengan kelemahan-kelemahannya. Dia mempunyai alasan, aku tidak pandai bicara. Maka Allah sudah sangat tegas mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang tuli pun bisa dia buat mendengar. Yang tidak berbicara pun bisa Tuhan buat berbicara. Tapi walaupun demikian, Allah sudah memberitahukan akan kuasanya, akan penyertaannya terhadap Musa. Musa masih tetap beralasan. Di dalam ayat yang ke-13, Musa masih tetap berkatakan, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Musa mencoba menolak panggilan itu. Maka pada saat itu dengan kuasanya Allah murka. Dalam kemurkaan Allah ini bukan berarti Allah ingin membinasakan Musa. Tapi kemurkaan Allah ini ingin mempertegas akan kuasanya bahwa dia berkuasa mendampingi Musa. Maka ketika Allah menyuruh Musa untuk melepaskan bangsa Israel, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya diri Musa yang Tuhan persiapkan, tapi pendamping daripada Musa juga Tuhan persiapkan. Tuhan katakan bahwa saudaranya Harun akan menjadi kawannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-10 sampai ke-17, ada dua hal yang boleh kita lihat. Yang pertama yang boleh kita lihat di sana, di mana Musa fokus terhadap kelemahan-kelemahannya. Yang kedua yang boleh kita lihat di sana, namun Tuhan fokus terhadap panggilannya. Nah, ini menjadi sebuah perenungan yang sangat baik bagi kita. Lalu kita akan tanyakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita pribadi lepas pribadi. Terhadap mana kita yang terlalu fokus? Terkadang Bapak Ibu, memang kita sama seperti Musa. Terlalu fokus terhadap segala kelemahan. Maka ketika kita fokus terhadap kelemahan-kelemahan, maka kita tidak akan pernah melihat kekuatan kita. Tapi firman ini mau mengajarkan kepada kita, ketika Allah menyuruh siapapun itu, termasuk Musa, termasuk aku dan Bapak Ibu semuanya, untuk memberitakan firman Tuhan,
harus ada sebuah keyakinan bagi kita bahwa Tuhan akan mendampingi dan menyertai kita. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengutus, berarti Tuhan yang akan memperlengkapi. Maka jangan takut di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jangan pernah gentar dalam kehidupan ini. Yakinilah bahwa kehidupan kita akan senantiasa didampingi oleh Tuhan. Yakinilah bahwa kehidupan kita akan senantiasa disertai Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita pahami bersama. Memang kita akan bertanya kenapa Tuhan harus menciptakan kita dengan segala kelemahan. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan kita dengan banyak kelemahan? Yaitu supaya manusia itu tidak sombong. Jangan sombong. Jika manusia itu mempunyai kemampuan nantinya, pasti dia akan menjadi makhluk yang sangat sombong. Makhluk yang sangat tinggi hati. Maka manusia itu tidak akan pernah fokus terhadap panggilannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, mandat Allah supaya manusia itu menjadi perpanjangannya. Dalam arti seperti apa? Berarti semenjak Allah menciptakan manusia itu sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi perantara Allah. Maka manusia itu harus tetap fokus di dalam panggilannya itu. Jadi dengan segala kelemahan yang Tuhan berikan, kita tidak lagi menjadi manusia yang sombong. Tetapi kita menjadi orang yang sangat fokus terhadap panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hal yang kedua yang boleh kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan segala kelemahan? Agar kita fokus kepada panggilan kita. Seperti yang saya katakan tadi, apa panggilan daripada manusia itu? Yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, agar kita sebagai tubuh Kristus saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika Tuhan memberikan kelemahan bagiku, kelemahanku itu akan dilengkapi orang lain. Dan kelemahan orang lain itu juga akan kulengkapi. Di sana akan ada sebuah kesadaran bahwa manusia itu harus saling melengkapi. Sebagaimana tubuh Kristus. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena kita adalah panggilan yang sudah dimandatkan oleh Allah menjadi satu kesatuan, maka kita diajak untuk saling melengkapi. Maka jangan pernah lagi Bapak Ibu seperti yang kami katakan di awal khotbah ini, ketika engkau melihat kelemahan kawanmu, itu menjadi kekuatanmu untuk menjatuhkannya. Tapi itu menjadi kekuatanmu untuk mendorongnya supaya dia bangkit. Untuk melengkapi segala kelemahannya. Jangan jadikan kelemahan orang lain ini menjadi bahan perguncingan. Tetapi kalau kita melihat kelemahan orang lain, itulah menjadi dasar kita untuk menopang dan membantunya. Yang keempat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kelemahan kita? Supaya kita sadar bahwa hidup kita ini tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka kita diajak untuk tetap bersandar pada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita lemah. Maka kita diajak untuk sadar dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan. Jangan lagi bersandar kepada pikiranmu. Jangan lagi bersandar kepada kekuatanmu. Tapi kita diajak untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam kelemahan, kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Tentu Tuhan juga tahu kelemahan kita. Ketika Tuhan tahu kelemahan kita, kita tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa. Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi kekuatan kita untuk menaklukkan dosa itu. Nah, dari sini kita benar-benar melihat bahwa Tuhan senantiasa memperlengkapi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Jadi, dimanapun kita diutus, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita,
Tetaplah beritakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Jangan fokus kepada kelemahan-kelemahanmu, tapi fokuslah kepada kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Maka siaplah untuk memberitakan firman apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Yang terakhir Bapak Ibu, kita tahu bersama tahun 2024 ini dilaksanakan pertandingan Olimpiade di Paris. Dan setelah itu dilaksanakan para Olimpiade atau Olimpiade kepada orang yang disabilitas. Nah, hal yang sangat menarik yang saya lihat di dalam pertandingan para Olimpiade yang dilakukan pada saat itu, semuanya pesertanya orang-orang yang punya banyak kekurangan. Tapi mereka bertanding begitu luar biasa. Ada yang sampai memperoleh emas dan lain sebagainya, termasuk Indonesia. Kenapa bisa mereka mendapatkan hal itu? Karena para Olimpiade tersebut justru tidak pernah mereka berfokus kepada kelemahan. Tapi mereka lebih berfokus kepada kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga ada hal yang mereka dapatkan. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami bersama. Kita juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada kelemahan-kelemahan, kita tidak akan pernah bisa bangkit menjadi orang hebat. Tapi kalau kita fokus kepada kelebihan kita, maka Tuhan akan terus menopang kita untuk jauh lebih hebat lagi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami di dalam kehidupan kami senantiasa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami, maka kami percaya Tuhan akan melengkapi kami. Kami yakin itu Bapa. Maka biarlah kami dengan keyakinan itu melakukan panggilan kami dalam kehidupan. Sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.